Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Nama gue Darmo, penjual ketoprak yang sudah hampir 10 tahun mangkal tiap malam di dekat Pasar Lama Kota Waringin, Jawa Timur. Gue udah hafal benar sama suasana di sana. Siang ramai, malamnya sepi, dan agak mistis. Tapi dari dulu, gue nggak pernah peduli soal mistis-mistis. Kalau ada yang bilang tempat itu angker, gue cuma senyum. Yang penting buat gue cuma satu, dagangan laku dan anak istri bisa makan. Soul Hunt mau muncul juga terserah, yang penting dia nggak ikut makan ketoprak gue gratis. Gue mulai jualan biasanya jam 6 sore. Sambil dorong gerobak, gue selalu lewat jalan kecil dekat gedung tua bekas bioskop Dewi Sri. Bangunannya udah retak, catnya mengelupas, dan rumput liar tumbuh di mana-mana. Kadang gue lihat seekor kucing belang hitam duduk di samping pintu gedung itu. Matanya nyala kayak lampu kecil kalau terkena cahaya dari gerobak gue. Gue sering godain tuh kucing. Ojo melok aku yo, takowe nenek luwes mangan. Meskipun gue sendiri gak yakin kucing itu ngerti apa yang gue omongin, tapi dia selalu memperhatikan gue sampai gue lewat. Aneh juga, tapi itu dulu. Sebelum kejadian aneh mulai datang satu persatu. Biasanya begitu gue sampai pasar, gue langsung buka gerobak dan nyiapin bahan. Tempat gue di pojokan, dekat pintu masuk pasar, dekat pohon beringin kecil yang katanya sudah ada sejak zaman penjajahan. Orang-orang sering bilang pohon itu punya penunggu, tapi ya namanya juga cerita orang kampung. Gue gak pernah ambil pusing. Yang gue tahu, di bawah pohon itu tempatnya adem, jadi enak buat jualan. Malam-malam anginnya gak gerah. Selama bertahun-tahun, dagangan gue gak pernah sepi. Bahkan bisa dibilang, gue selalu pulang larut malam, karena pelanggan datang terus. Ada mahasiswa, ada pegawai malam, ada tukang becak, bahkan kadang polisi yang piket. Mereka semua suka ketoprak gue, karena bumbunya khas campuran kacang tanah sangrai, bawang putih, sedikit gula merah, plus jeruk limau segar yang bikin aromanya wangi. Gue bangga banget sama rasa ketoprak gue. Tapi entah kenapa, 2 minggu terakhir segalanya berubah total. Awalnya, gue masih santai. Gue pikir mungkin lagi bukan musim orang jajan malam, atau orang-orang sedang hemat. Tapi setelah 3 malam berturut-turut gak ada satupun pelanggan yang mampir, gue mulai gelisah. Rasanya kayak ada yang janggal. Setiap kali gue lihat ke arah jalan, selalu ada orang lewat. Kadang 2 atau 3 orang. Tapi begitu mata mereka menatap gerobak gue, mereka langsung sepat-sepat menunduk dan jalan lebih cepat. Bahkan ada yang sampai memeluk tasnya sendiri sambil nyenggol temannya dan berbisik, "Ayo cepetan, cepetan." Gue sempat mikir, apa gue ada salah? Apa gue ngomong kasar sama pelanggan? Apa gue pernah bikin orang tersinggung? Tapi gue gak ingat apa-apa. Gue selalu sopan dan jaga mulut. Sampai suatu malam yang benar-benar bikin gue kaget. Waktu itu jam sekitar 9. Seorang ibu-ibu berhenti di depan gerobak gue. Umurnya sekitar 50-an. Pakai daster warna biru dan sandal jepit. Dia megang dompet kecil dan senyum ke arah gue. Gue seneng banget lihat akhirnya ada pelanggan juga. Gue langsung siap-siap. "Ketoprak 1, Bu?" tanya gue sopan. Dia mengangguk. "Iya, Mas Darmo, campur ya." Kayak biasa, gue langsung ambil piring dan mau mulai meracik. Tapi baru 3 detik, tiba-tiba muka ibu itu berubah pucat. Bener-bener pucat kayak kertas. Bibirnya gemetar. Dia mundur beberapa langkah. "Bu, kenapa, Bu?" Dia nggak jawab, matanya kayak melihat sesuatu di belakang gue. Gue refleks nengok ke belakang, tapi kosong. Nggak ada apa-apa, hanya bayangan gerobak dan pohon beringin. Begitu gue balik lagi, ibu itu langsung lari kencang sambil menutup mulutnya. Gue sampai bengong. Gue panggil, Bu, ada apa?" Tapi dia sama sekali nggak berhenti.
Sejak kejadian itu, gue benar-benar mulai ngerasa ada yang gak beres. Beberapa malam setelahnya, suasana makin aneh. Angin malam yang biasanya adem, sekarang sering tiba-tiba berhenti total. Seolah-olah udara di sekitar berhenti bergerak. Lampu jalan di dekat gue juga suka redap-redap, kayak mau padam. Kadang gue lihat ujung lampu itu goyang sendiri, padahal gak ada angin sama sekali. Dan yang paling bikin gue gak bisa tidur, mulai terdengar bisikan. Awalnya tipis banget, kayak suara angin lewat daun. Tapi lama-lama, ketika tempat itu makin sepi, suaranya jauh lebih jelas. Waktu itu gue lagi duduk sambil main HP. Pasar udah tutup, pintunya digembok. Tinggal gue sendirian di depan gerobak, nunggu kalau ada pelanggan nyasar. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Hening Bank, sampai gue bisa dengar detak jantung gue sendiri. Tiba-tiba dari arah pasar tua yang gelap itu, gue dengar suara pelan. GE, gue berhenti main HP. Pintar, gue tengok kiri kanan, merinding gue langsung naik. Suara itu kayak suara seseorang yang bicara sambil bernafas berat. Gue berdiri spontan. Suara gue gemetar meski gue berusaha tegar. Gak ada jawaban. Yang ada hanya suara gesekan kain. Seperti ada sesuatu yang lewat perlahan di dalam pasar yang gelap itu. Gue maju beberapa langkah, mencoba ngintip lewat celah pintu pasar yang sedikit terbuka. Di dalam situ gelap total. Tapi gue lihat sesuatu bergerak. Pertama gue pikir cuma tikus. Tapi bentuknya besar, lebih besar daripada manusia. Seperti bayangan tebal yang sedang membungkuk. Gue gak berani lama-lama lihat itu. Jantung gue langsung deg-degan sekeras-kerasnya. Gue mundur sambil nutup pintu pasar itu pakai kaki gue. Paling cuma bayangan. Gue berusaha menenangkan diri. Tapi kenyataannya gue gak tenang sama sekali. Sejak malam itu, bisikan itu muncul terus. Kadang jam 9, kadang jam 10, kadang pas gue mau tutup. Dan tiap kali bisikan itu muncul, lampu di sekitar gue selalu redup. Pernah suatu malam gue coba pura-pura gak denger, tapi malah suara itu makin keras. Pindah Darmu. Cara dia manggil nama gue bikin bulu kuduk gue berdiri semua. Sampai akhirnya gue gak tahan lagi. Gue memutuskan untuk sepat-sepat tutup gerobak dan pulang. Biasanya gue pulang jam 12. Tapi malam itu gue pulang jam 9:30. Gue masuk rumah dengan langkah terburu-buru, sampai istri gue bingung. Lo kok cepet pulang, Mas? Tanya Siti sambil menatap gue. Sepi, Ti. Jawab gue singkat. Gue gak mau bikin dia khawatir. Tapi sepanjang malam, gue gak bisa tidur. Suara itu masih terjenjang di kepala gue. Pindah kayak suara orang yang lagi nahan marah. Tapi juga memanggil gue seperti manggil seseorang yang sudah lama dia tunggu. Besoknya gue tetap jualan. Gue gak boleh kalah sama rasa takut. Tapi rasanya suasana pasar makin parah. Kucing belang hitam yang biasanya cuma mantengin gue sekarang tiba-tiba melengos. Begitu gue lewat, dia ngibrit ke arah gedung tua dan hilang di balik pintunya yang bolong. Waktu gue buka gerobak, angin dingin langsung menerpa wajah gue. Dan kali ini, dinginnya beda. Dingin kayak dari dalam sumur tua atau gua yang lembab. Gue sampai menggigil. Pas gue buka tutup gerobak, tiba-tiba ada suara krek. Gue kira itu suara engsel gerobak. Tapi ternyata suara itu muncul dari arah pohon beringin. Gue menatap ke sana. Ada sesuatu bergerak di balik batangnya. Kayak bayangan panjang. Gue menelan ludah. Astagfirullah. Ojo ngaget ke. Ngono. Rek. Gue berbisik pelan, entah ke siapa. Lalu pelan banget gue dengar lagi suara itu. Pindah. Kali ini suaranya kayak berasal dari bawah tanah. Gue ampe mundur 3 langkah tapi harannya. Begitu suara itu hilang, suasana kembali normal. Lampu terang lagi, angin bertiup, dan di kejauhan terdengar suara pedagang yang sedang tutup lapak. Gue sadar betul ada yang salah, tapi gue masih keras kepala. Gue mikir, mungkin gue cuma kecapean. Mungkin gue kebanyakan pikiran. Mungkin pasar itu cuma lagi ada tikus besar. Tapi 2 minggu itu rasanya kayak neraka. Setiap malam gue sendirian, ditemani suara-suara yang memanggil nama gue. Bayangan-bayangan gelap. Dan wajah-wajah orang yang lewat, tapi langsung menghindar. Situasi itu bener-bener bikin hati gue ciut. Tapi gue tetap jualan karena gue butuh uang. Sampai suatu malam yang paling bikin gue nyaris lari terbirit-birit. Malam itu gak ada satupun pelanggan. Gue lagi duduk sambil ngelamun. Tiba-tiba daun-daun di batang beringin itu bergerak sendiri. Padahal gak ada angin. Gue berdiri dan melangkah pelan.
saat gue mendekat. Gumensium baunya kayak bau air got bercampur darah. Baunya encer, tapi menusuk hidung. Dan tiba-tiba, dari balik batang pohon, ada suara napas. Suara napas seseorang. Berat, dalam, seolah napas dari dada yang rusak. Gue nahan napas. Sopo kui? Palen. Gue lihat sesuatu. Sepasang tangan hitam, panjang, kurus, keluar dari balik batang pohon. Jari-jari tangannya panjang banget, kuku-kukunya tajam. Tangannya mencengkeram tanah. Lalu kepala hitam agak licin muncul sedikit. Hanya sedikit, tapi cukup buat bikin gue hampir jatuh pingsan. Gue lari sesepot-sepotenia ke arah gerobak. Gue lempar mangkuk, gue tutup semua, dan gue dorong gerobak itu sambil teriak dalam hati, "Ojo ndelok maneh." Oh ho noleh. Dan gue benar-benar gak noleh. Sampai rumah, gue langsung mandi tanpa suara, duduk di lantai, dan cuma bisa mikir, apa yang barusan gue lihat. Malam itu gue tahu satu hal, apapun yang ada di pasar lama itu, bukan manusia, bukan bayangan, dan jelas-jelas, dia memanggil gue, pindah karena suara itu terus muncul, bahkan sampai gue sudah berada di rumah, seakan dia ikut pulang dengan gue, dan gue sadar itu baru permulaan. Besok paginya, gue bangun dengan kondisi yang sama sekali gak segar. Mata rasanya berat, kepala kayak ditimpa batu. Gue hampir gak tidur semalaman. Setiap kali gue merem, suara itu muncul lagi. Pelan, tapi jelas. Kadang kayak berada di luar jendela kamar. Kadang kayak berada di dalam pikiran gue sendiri. Berkali-kali gue coba nenangin diri, baca doa, tapi tetap saja suara itu seperti mengikuti setiap tarikan napas gue. Begitu gue keluar rumah buat nyapu halaman, tetangga sebelah rumah Bu Karsi langsung panggil gue dari pagar. Mo, suaranya berat dan pelan. Terasa ada sesuatu di nada bicaranya yang bikin gue merinding duluan. Gue jawab seadanya, "Iya Bu, pagi." Bu Karsi bukan tipe orang yang suka ngomong sembarangan. Dia orangnya halus, lembut, dan jarang gosipin orang lain. Jadi waktu dia nyamperin gue sambil susah payah buka pintu pagarnya, gue tahu sesuatu yang gak enak bakal keluar dari mulutnya. "Mo, kamu hati-hati ya," katanya pelan. Gue berhenti nyapu. "Maksudnya gimana Bu?" Dia menatap kiri kanan dulu seolah takut ada yang dengar. "Soalnya banyak orang bilang kamu lagi takut." Gue mengerutkan dahi. "Dikerjain apa Bu?" Dia mendekat. Suaranya makin pelan. "Itu Mo, pesugihan jual musuh." Gue langsung diam. Badan gue refleks merinding. Gak tahu kenapa kata pesugihan itu langsung bikin tengkuk gue dingin. Apalagi setelah apa yang gue alami semalam. "Pesugihan apa Bu?" "Pesugihan jual musuh." Dia ulang dengan sorot mata yang serius. "Kamu baru dengar kan?" Gue mengangguk. Dia lanjut. "Pesugihan itu aneh Moyo. Orang-orang bilang yang ikut gak perlu ngorbanin keluarganya. Dia cuma perlu menjual musuhnya. Bukan secara harfiah, tapi dia dikorbankan begitu saja. Dikirimkan ke makhluk penunggu pesugihannya." Gua gak ngerti dijual. Gimana maksudnya? Bu Karsi narik napas panjang. Tangannya gemetar sedikit. Musuhnya itu bakal dihancurkan pelan-pelan. Dikosongkan rezekinya. Dibuat sengsara. Dibuat ketakutan. Ditarik jiwanya pelan-pelan. Pokoknya semuanya akan dirusak sampai orang itu gak punya apa-apa lagi. Termasuk hidupnya. Gua langsung merasa ada yang ngeganjal di dada. Dan ada yang bilang, "Kamu lagi jadi targetnya." Bu Karsi menutup kalimatnya pelan, seolah takut menyakiti gue. Gue ngelus tengkuk. "Lah siapa yang mau jual saya Bu? Saya gak punya musuh." Bu Karsi hanya menatap gue lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang hampir gak terdengar. "Kata orang pasar, ada ketoprak baru buka dekat situ. Dan katanya dia dendam sama kamu." Gue langsung terdiam. Beberapa malam terakhir memang gue lihat ada gerobak ketoprak baru yang buka sekitar 30 meter dari tempat gue biasa mangkal. Waktu pertama kali gue lihat, gue cuma senyum dan mikir, pesaing wajar, namanya juga usaha. Siapapun boleh buka. Penjualnya laki-laki tinggi, kurus, rambut tipis, kulitnya pucat kekurang matahari, tatapannya tajam, tapi kosong. Setiap kali gue lewat, matanya selalu mengikuti gue tanpa berkedip. Kayak predator yang ngamatin mangsanya. Namanya Sarman. Gue tahu namanya dari anak-anak yang lewat dan suka ngomong,
Pak Sarman, enak ya ketopraknya, baru buka. Waktu itu gue nggak mikir apa-apa, gue cuma fokus jualan. Tapi setelah Bu Karsih ngomong kayak gitu, gue mulai nyambungin potenggen-potenggen aneh itu satu persatu. Pasar sepi, pelanggan kabur. Ada ketoprak baru, suara bisikan, bayangan aneh di pasar. Dan sekarang tetangga bilang gue jadi target pesugihan jual musuh. Bu, jangan bercanda bu. Gue mencoba senyum, tapi senyum gue kaku Mo. Aku ngomong apa adanya. Dan orang-orang pasar sudah ngomongin ini dari 3 hari lalu. Cubing Castle, tapi lebih banyak takutnya. Gue nyoba nelan rasa gak enak di tenggorokan gue. Bu, saya pamit dulu ya. Mau ke pasar YMO. Ojo aneh-aneh yo. Hati-hati. Gue mengangguk sambil pura-pura tegar. Padahal dalam hati gue sudah ciut. Siangnya gue nggak langsung ke pasar. Gue duduk di rumah sambil mikir. Gue coba ingat-ingat. Apa gue pernah ribut sama orang? Apa gue pernah nyakitin hati siapa? Apa gue pernah senggol rezeki orang? Tapi gue beneran gak ingat. Gue selalu jaga etika, selalu sopan sama pedagang lain, sama pelanggan, sama warga sekitar. Bahkan beberapa kali gue bantuin pedagang yang kekurangan duit. Tapi entah kenapa, semua kejadian dalam 2 minggu itu terasa kayak ada yang sengaja ngejahatin gue. Sampai akhirnya sore itu, gue mutusin buat tetap jualan. Gue gak mau kalah sama rasa takut, apalagi kalah sama omongan pesugihan. Biarpun lutut gue gemetar, gue tetap dorong gerobak ke arah pasar di Perjalanan. Gue ngerasa suasana kampung lebih sepi dari biasanya. Anak-anak jarang main. Orang-orang ngeliatin gue dengan tatapan yang menurut gue aneh, kayak kasihan, tapi sebagian takut. Gue sampai bingung sendiri. Gue sengaja gak lihat ke arah gerobak Sarman. Tapi tiap kali gue dorong gerobak, gue bisa ngerasa ada tatapan yang ngikutin dari jauh. Rasanya kayak ada jarum kecil yang menancap di punggung. Pas gue lewat gerobaknya, dia tetap diam sambil duduk. Tangan panjangnya melipat di atas lutut, matanya menatap gue tanpa kedip. Gue sengaja gak nengok, tapi gue bisa dengar napasnya. Napas berat, lambat, kayak orang yang sedang sangat tenang tapi penuh amarah. Beberapa langkah kemudian, baru gue berani nengok sekilas. Dia masih menatap gue, dan dia tersenyum kecil. Senyum yang menurut gue bukan senyum orang normal. Begitu gue sampai di tempat biasa, gue langsung buka gerobak dan siap-siap jualan. Tapi bahkan sebelum gue buka bumbu kacang, gue ngerasa suasana malam itu lebih dingin dari biasanya. Angin malam yang biasanya enak, sekarang kayak keluar dari ruangan mayat. Lampu jalan berkedip-kedip. Pohon beringin di pojokan tempat gue mangkal bergerak pelen-pelen seperti ada sesuatu yang sedang lewat di antara dahan-dahannya. Dan tepat waktu maghrib, suara itu muncul lagi. Gue berhenti ngulek bumbu. Punggung gue langsung kaku. Pindah. Darmu. Suaranya datang dari arah pasar tua. Gue pegang dada gue sendiri. Astik. Dan seperti yang gue takutin, suara itu makin jelas, makin dekat. Pindah. Tiba-tiba dari arah belakang gue, ada yang berdeham, kekeh. Gue kaget setengah mati. Gue langsung nengok cepat, ternyata bukan hantu atau bayangan aneh. Itu Sarman, tapi justru itu yang bikin gue makin merinding, Darmo. Dia membuka mulutnya pelan. Suaranya serak dan dalam. Siap-siap. Gue mencoba tenang. Siap-siap apa? Dia mendekat 1 langkah. Ketoprakmu bakal habis. Gue nahan napas. Dia lanjut, kamu juga bakal habis. Dia ngomongnya sambil senyum kecil yang matinya gak ikut senyum. Senyum yang menurut gue aneh banget, kayak dia senyum sama sesuatu di belakang gue. Sarman, kamu ngomong apa sih? Suara gue bergetar. Dia gak jawab, dia cuma ngangguk kecil sambil nyeletuk. Wes wayahe, sudah saatnya. Setelah itu, dia balik badan dan pergi begitu saja tanpa menoleh. Gue berdiri terpaku, mulut gue kering. Jantung gue berdetak kencang, kaki gue sampai gemetar. Gue gak tahu harus ngomong apa atau mikir apa. Beberapa menit kemudian, suara itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari arah pasar tua, bukan dari arah belakang, pohon beringin, tapi dari arah gerobak gue sendiri. Pindah. Gue langsung dorong kursi kecil gue, mundur sampai hampir jatuh. Gue menatap gerobak gue, dan gue melihat sesuatu. Di bawah gerobak gue, di antara roda dan papan kayu,
Ada bayangan hitam merayap pelan, kayak tangan panjang, kayak tangan seseorang yang sedang mencari-cari sesuatu, atau seseorang yang sedang memegang sesuatu. Bayangan itu bergerak menuju tempat nasi, lalu menuju tempat bumbu kacang, lalu naik ke kayu penyangga gerobak. Gue sampai nggak bisa bersuara. Tenggorokan gue kering kayak habis makan pasir. Saat gue lagi benar-benar membatu, tiba-tiba dari arah belakang gue muncul suara langkah kaki. Cepat, dak 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 dak. Gue refleks noleh. Itu suara anak kecil berlari. Dua anak kecil yang main kejar-kejaran. Tapi begitu mereka mendekat ke gerobak gue, keduanya tiba-tiba berhentai. Mereka menatap gerobak gue. Dan dalam hitungan detik, wajah mereka berubah pucat. Anak pertama bilang, "Kok ada tangan, Mas?" Gue langsung ngangkat kepala. "Tangan apa?" Dia tepat ke bawah gerobak gue. Itu tangan hitam. Anak kedua panik dan langsung lari sambil teriak, "Ibu, ada setan!" Anak pertama ikut lari. Gue gemetar parah. Gue ngumpulin semua keberanian buat ngintip ke bawah gerobak. Dan waktu gue menunduk, gue melihatnya. Ada tangan hitam panjang menempel di papan bawah gerobak gue. Jari-jarinya kurus dan kuku-kukunya panjang seperti cakar. Tangannya bergerak pelan, seperti merayap mencari sesuatu. Gue langsung mundur sambil hampir jatuh. Gue pegang dada gue yang serasa mau meledak. Ya Allah, wah, gue berulang kali ngomong. Suara gue patah-patah. Tangan itu tiba-tiba berhenti bergerak, kemudian perlahan masuk lagi ke dalam kegelapan di bawah gerobak dan hilang. Gue nggak berani gerak. Gue cuma duduk di tanah sambil NGO senggosen. Beberapa menit kemudian, gue bangun dan buru-buru tutup semua peralatan. Gue nggak peduli pelanggan atau enggak. Gue cuma pengen pulang. Tapi saat gue dorong gerobak, gue merasa seseorang memperhatikan gue. Gue menoleh ke arah gerobak Sarman. Dia berdiri di sana, di balik lampu jalan yang remang-remang, menatap gue dan senyum lagi. Senyum kecil yang dingin. Senyum orang yang tahu persis apa yang sedang terjadi malam itu. Saat gue pulang, suara itu mengikuti gue sepanjang perjalanan. Setiap langkah, suara itu terdengar. Pindah Dharma, dan gue sadar suara itu bukan lagi suara yang jauh. Itu suara yang mengikuti dari belakang, seolah sesuatu atau seseorang sedang berjalan di belakang gue. Gue pulang setengah berlari, dan sejak malam itu, suara itu semakin jelas, semakin dekat. Dan yang paling bikin gue takut adalah suara itu terus memanggil nama gue, seolah gue memang sudah dipilih atau sudah di. Malam itu, suasana pasar Waringin lebih sepi dari biasanya. Angin dari arah timur berhembus tipis, dinginnya kayak sengaja menusuk lewat sela-sela baju gue. Lampu-lampu toko yang udah tutup sejak maghrib memantulkan bayangan gerobak gue panjang ke lantai paving yang retak-retak. Suara jangkrik jauh di belakang pasar seperti makin kencang, seolah sedang memberi peringatan yang gak bisa gue pahami. Tapi gue tetap nekat buka. Gue gak mau kalah sama Sarman atau siapapun yang ngerasa bisa menyingkirkan gue dengan cara halus atau nggak halus. Gue cuma penjual ketoprak. Gue nggak pernah ganggu orang. Rezeki yang datang itu urusan Allah, bukan urusan santet atau pesugihan apapun. Itu yang gue tanamkan dalam hati. Tapi jujur, sejak ibu-ibu itu bilang soal pesugihan jual musuh, pikiran gue nggak tenang. Katanya pesugihan itu cuma bisa bekerja kalau pelakunya menjual musuhnya ke makhluk gaib sebagai tumbal. Dan setelah itu, hidup si musuh bakal dibuat hancur secara perlahan fisik, mental, rezeki, bahkan keberuntungan. Semuanya dipotong, digerus pelan-pelan. Sampai akhirnya orang itu jadi kayak bangkai hidup. Gue berusaha nggak percaya, tapi perilaku Sarman kemarin, senyum tipisnya. Kotekat, siap-siap ya, ketoprakmu bakal habis. Kamuj, suaranya masih terngiang di telinga gue, kayak kaset rusak. Udah hampir jam 9, tapi belum ada satupun pelanggan. Biasanya jam segini, bangku gue udah ada 2 atau 3 orang. Tapi sunyi, kayak malam sengaja ngejauhin gerobak gue. Gue menatap mengkok-mengkok yang udah gue siapkan. Tahu yang udah digoreng setengah matang, lontong yang udah gue potong rapi, tauge yang masih mengeluarkan uap tipis, dan saus kacang yang harum dan kental. Semua siap, tapi gak ada yang beli. Gue bersandar di gerobak sambil mengusap wajah.
Wah ya, kenapa jadi begini ya? Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar pelan dari arah belakang. Suara sandal jepit menghentak lantai pasar yang kosong. Gue langsung menoleh. Seorang anak muda datang. Usianya mungkin sekitar 20, rambutnya agak gondrong, pakai jaket denim pudar dan celana jeans sobek. Dia berhenti sebentar di depan gerobak gue, seperti ragu. Lalu dia menatap gue dan tersenyum kecil. "Bang, masih jualan?" Gue hampir pengen sujud saking leganya. "Wah, masih mas, masih mau ketoprak?" Dia mengangguk dan duduk di bangku plastik. "Iya bang, satu ya, PDs." "Nih, siap mas," kata gue sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, gue ngerasa lega. Ada pelanggan pertama, ada harapan baru. Mungkin malam ini bakal baik-baik aja. Gue mulai meracik pesanan sambil mencoba ngobrol. "Mas dari mana? Kok malam-malam begini masih jalan?" Dia nggak langsung jawab, tapi gue lihat dia mengusap tengkuknya pelan, kayak ngerasa pusing. "Saya habis dari rumah teman bang, lagi ada urusan." Kalimatnya terputus. Gue sempat berhenti meracik karena wajahnya tiba-tiba pucat, kayak orang habis lihat sesuatu yang sangat mengerikan. Matanya kosong, napasnya pelan tapi berat. Mas kenapa?" Dia menatap gue, tapi pandangannya tidak fokus. Lalu perlahan-lahan, tangannya naik ke kepala. Dia menekan pelipisnya kuat-kuat, tubuhnya mulai gemetar. "Aduh, bang, kepala saya pusing banget." Belum sempat gue mendekat, dia jatuh dari bangku dan menghantam lantai. "Mas!" Astagfirullah. Dia kejang-kejang. Tubuhnya memencil-mentel kayak ada listrik yang mengalir di tulangnya. Mata putihnya kelihatan karena bola matanya bergerak cepat ke atas. Mulutnya terbuka lebar, tapi suara yang keluar bukan suara orang normal. Bukan suara anak muda yang tadi ngomong dengan suara ringan. Yang keluar adalah suara berat, serak, namun jelas. "Tamat." Gue mundur 2 langkah dengan napas memburu. Bulu kuduk gue berdiri. "Semua doamu, giliraanmu." Suara itu bukan suara manusia, bukan suara anak itu. Gue tahu banget. Dan saat gue menatap sekeliling dengan panik, mata gue langsung tertuju ke arah gerobak kedua yang baru beberapa hari buka. Gerobak milik Sarman. Orang itu berdiri di samping gerobaknya, gelap dan samar. Tapi gue bisa lihat wajahnya. Dia tersenyum, tipis, panjang. Matanya tidak berkedip sedikit pun, seolah dia sedang menikmati pemandangan mengerikan di depan mata gue. Gue rasanya pengen marah, pengen teriak, pengen nyamperin dia. Tapi kaki gue nggak bisa gerak. Gue cuma bisa menatap anak muda itu yang masih kejong-kejong, sambil mendengar suara berat dari tenggorokannya. "Giliranmu, Dame." Gue mencoba menarik napas panjang. "Wah ya, tolong saya." Anak itu mendadak berhenti bergerak. Tubuhnya kaku hening. Udara malam kayak menahan napas. Lalu perlahan-lahan, matanya bergerak turun lagi dan menatap gue. Tapi pandangannya kosong, serasa dia tidak melihat gue, tapi melihat sesuatu di belakang gue. Sesuatu yang tidak gue lihat. Lalu tiba-tiba dia duduk tegak. Gue terlonjak mundur. Astagfirullah. Tapi dia tidak bicara. Matanya perlahan bergeser ke arah kiri, tepat ke tempat Sarman berdiri. Dan tanpa oba-oba, bibirnya terangkat sedikit, seperti menahan sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Kemudian, kepalanya menoleh ke arah gue lagi. Dalam gerakan lambat yang sangat tidak wajar, dia datang. Suara itu keluar dari mulutnya, tapi gue nggak yakin itu dari dirinya. "Siapa yang datang?" Gue bertanya dengan suara pelan tapi gemetar. Anak itu mengangkat tangannya perlahan, seperti menunjuk sesuatu di belakang gue. Gue menelan ludah. Gue nggak mau lihat, tapi entah kenapa kepala gue bergerak sendiri. Gue menoleh sedikit ke belakang, memandangi arah pasar tua yang gelap dan kumuh, gelap total. Tapi gue jelas mendengar suara langkah pelan, sangat pelan, seperti kaki yang menyeret di lantai. Cek, sek, langkah itu semakin dekat. Gue memejamkan mata sebentar sambil menahan napas. "Mas, jangan bercanda." Gue mencoba tetap tenang, tapi suara gue bergetar. Tidak ada jawaban. Gue menatap anak itu lagi. Bibirnya bergerak meski dia tidak bicara, seolah ada yang menyuruh dia mengucapkan sesuatu. Maka gue langsung bangkit. "Mas, saya panggil orang dulu ya, BNYA." Tubuh anak itu jatuh lagi dengan keras. Kejang makin parah dari sebelumnya. Bibirnya
berbusa, matanya kembali mengarah ke atas. Suara dari tenggorokannya berubah makin berat, makin dalam, makin gak manusiawi. Daarmu, gue langsung panik. Gue ambil ponsel, mau nelpon siapapun yang bisa bantu. Tapi jari gue gemetar parah sampai ponselnya hampir jatuh. Anak itu tiba-tiba berhenti total. Diam, mati. Jantung gue hampir copot. Gue mendekat pelan. Mais. Pelan-pelan matanya turun lagi. Tapi kali ini ada perubahan yang bikin gue merinding setengah mati. Matanya merah, bukan iritasi merah, tapi merah darah. Dia menatap gue tanpa berkedip. Nafas gue tercekat. Suasana pasar seolah membeku. Anak itu mengangkat tangan kirinya perlahan, lalu menunjuk tepat ke dada gue. Ganti. Kamu? Giliran. Gue mundur cepat, hampir jatuh saking kagetnya. Tiba-tiba tangan anak itu terentak ke samping. Tubuhnya jatuh lagi, dan dia pingsan total. Diam, tidak ada suara. Bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Dunia kayak nge-freeze selama beberapa detik. Hanya ada napas gue yang memburu. Gue langsung jongkok dan menggoyang tubuh anak itu pelan. Mas sadar nggak? Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, anak itu mengerang pelan. Sakit kepala saya. Dia membuka mata perlahan. Dan syukurnya mata merah tadi sudah hilang. Pandangannya normal lagi, meski lelah dan bingung. Mas kenapa? Tahu nggak terjadi apa? Dia duduk sambil memegang kepala. Saya tiba-tiba pusing banget. Terus gelap bang. Saya nggak ingat apapun. Sumpah saya nggak ingat. Gue menelan ludah. Mas, yakin? Dia mengangguk pelan. Wajahnya kelihatan capek, tapi tidak takut. Mas mau saya antar pulang? Dia langsung menggeleng cepat. Enggak bang, saya pulang sendiri. Makasih ya. Dia berdiri pelon-pelon dan mulai berjalan. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia berhenti sebentar dan menatap gue. Bang, sorry, tadi saya kayak mimpi buruk. Tapi sebelum saya pingsan, saya kayak lihat sesuatu di belakang abang. Gue merasakan tubuh gue gemetar tanpa bisa gue kendalikan. Sesuatu apa mas? Dia ragu. Diam lama. Kayak bayangan hitam. Tinggi banget. Kepala. Aduh, saya lupa. Dia buru-buru pergi setelah itu. Sambil memegang kepala, gue berdiri sendirian di depan gerobak. Tangan gue masih gemetar. Gue menatap ke arah pasar tua yang gelap. Lalu gue menatap gerobak Sarman. Dia sudah nggak ada. Gerobaknya masih di situ, tapi orangnya hilang. Dan malam itu, gue benar-benar sadar. Gue nggak cuma punya pesaing bisnis. Gue sedang diincar. Dan serangan pertama baru saja terjadi. Gue pulang malam itu dengan langkah yang berat. Pikiran gue muter nggak karuan. Bayangan anak muda tadi, matanya yang merah, suaranya yang berubah. Bukan suara manusia masih. Kebayang jelas di kepala gue. Gue bahkan masih bisa merasakan dingin yang datang tiba-tiba dari belakang gue waktu dia kesurupan. Kayak sesuatu berdiri di belakang, tapi gue terlalu takut buat menoleh. Gue tahu ini nggak bisa gue biarin. Gue cuma penjual ketoprak. Hidup gue sederhana. Gue cuma mau cari nafkah buat anak istri. Tapi tiba-tiba harus berurusan sama santet, pesugihan, dan makhluk-makhluk yang bahkan gue nggak tahu bentuknya gimana. Rasanya nggak adil banget. Makanya sebelum terlalu larut, gue memutuskan pergi ke rumah seseorang yang dari dulu dikenal ngerti hal-hal begitu. Mbah Wito, orang tua yang tinggal dekat ladang bambu. Sekitar 15 menit jalan kaki dari rumah gue. Orang bilang beliau udah lama nggak mau urusi perkara makhluk halus. Tapi kalau situasinya darurat, beliau suka mau bantu. Rumah Mbah Wito kecil, dari kayu yati. Halamannya ditumbuhi tanaman perdu dan beberapa kembang Kamboja yang aromanya kerasa sampai ke jalan. Gue merinding sedikit karena malam itu anginnya kencang dan daun-daun Kamboja jatuh bertebaran, kayak ditiup dari arah kuburan. Di depan rumahnya ada lampu kuning yang redup banget, cuma satu, bikin suasananya tambah sendu. Gue ketuk pintu pelan. Mbah, MBA. Enggak lama, terdengar suara langkah pelan dari dalam. Pintu kayu itu dibuka, dan muncullah sosok Mbah Wito. Rambutnya putih, agak berantakan, matanya tajam tapi teduh. Beliau pakai baju lengan panjang putih yang warnanya udah mulai kusam loh Darmo. Malam-malam, kok kesini? Aida Aib, suaranya pelan tapi tegas. Gue langsung nyalamin tangan beliau. Maaf,
ganggu saya. Saya butuh bantuan. Penting banget. Mbah Wito mengernyit, tapi langsung nyuruh gue masuk. Wis, melebu disik. Masalah opo? Gue duduk di kursi kayu yang udah tua, tapi masih kokoh. Di depan gue ada meja kecil dengan mangkuk isi bunga kenanga dan air. Entah itu buat apa, gue gak berani nanya. Mbah Wito duduk di seberang gue sambil membenarkan duduknya. Nah, cerita no, mau ono, opo kok wajahmu koyok wong wedi tenan ngono? Gua mulai dari awal, dari suara-suara aneh di pasar, dagangan yang mendadak sepi, ibu-ibu yang pucat terus kabur, sampai kejadian anak muda yang kesurupan malam itu. Gue ceritain semuanya, tanpa berusaha merapikan atau menutupi apapun. Suara gue kadang goyah, apalagi waktu nyeritain suara berat yang keluar dari mulut anak itu. Mbah Wito nggak motong sama sekali. Beliau cuma dengerin dengan mata terpejam, kadang mengangguk pelan. Tapi waktu gue nyebut nama Sarman, matanya langsung terbuka. Sarman? Lah itu sing bian dodol ketoprak ning pasar kidulku itu. Gue mengangguk. Iya mbah, sekarang dia buka gerobak lagi, deket gerobak saya. Mbah Wito menghela napas panjang banget. Nafasnya kayak keluar dari dasar dada. Mau kau kudu engget wong iku wis suwe direwangi nesu. Saiki nenek tenan melu pesugihan yo, Angel, Yurse. Gua langsung merinding. Mbah, jadi bener ini gara-gara dia? Mbah Wito menatap gue lama. Pandangan beliau kayak menembus kulit gua, masuk sampai hati. Mo, kamu sekarang jadi target pesugihan jual musuh. Nek ngono, berat saya jadi target. Mbah, gue merasa suara gue keluar lebih pelan dari yang gue inginkan. Mbah Wito mengangguk pelan. Pesugihan itu ora sembarang pesugihan. Wong sing njalani iku kudu milih wong sing dibenci. Bener-bener dibenci. Sebab sing dijual marang makhluk iku ya musuhe dewe. Gyugel. Tapi saya nggak pernah bermusuhan sama Sarman Mbah. Saya bahkan baru kenal dia. Saya nggak pernah ngusik dia, nggak pernah ngatain dia, nggak pernah bikin dia rugi 1 rupiah pun. Mbah Wito nyandarin tubuhnya ke kursi. Kau ra rumangsa, tapi dayewe ke rumangsa. Wong iri aik, Angel di kadang mong delok. Wong luwi rame, lebih laris. Wis marahines, wis ngegawe hati petek. Gue menarik napas berat. Cuma karena iri, saya dijadiin tumbal. Gila ambe. Mbah Wito mengangguk pelan. Yo ngono kui, pesugihan jual musuh iki ora butuh tumbal keluarga. Ora butuh kesetiaan sing aneh-aneh, sing dibutuhno rasa benci sing paling jero. Wong sing musuhe dipilih bakal dihidangi marang makhluk iku. Makhluk apa mbah? Sehingga begitu nama itu keluar, bulu kuduk gue berdiri. Singo? Apa mbah? Singo banyu, makhluk gaib sing menyerupai bayangan hitam. Besar, lan duwe kebiasaan menggerogoti sesuatu secara pelan. Rezeki, kesehatan, kewarasan, kabeh digerogoti setitik. Gue membayangkan makhluk itu. Bayangan hitam besar, langkah pelan menyeret. Kayak waktu gue dengar suara langkah di belakang gue malam itu. Kalau makhluk itu udah datang, saya bisa apa mbah? Mbah Wito menatap gue. Wis melebu tanda tendein. Mau daganganmu sepi mendadak. Pelanggan takut tanpa sebab. Suara bisikan, wong kesurupan ning ngarepmu. Kui kabeh tanda yen singo banyu wis diutus. Gue mengusap wajah. Wah ya Allah, saya harus apa mbah? Mbah Wito berdiri pelan dan mengambil kotak kayu kecil dari rak. Dia buka perlahan. Di dalamnya ada beberapa daun kering, seutas tali hitam, dan segenggam tanah yang warnanya lebih gelap dari tanah biasa. Mo, nenek kowe diam we. Kowe aiso dadi korban berikutnya. Biasane, makhluk iki miwiti saka gangguan kecil. Sopo sing kena, yurip bakal nglimpang. Dagang sepi, wong sekitar ojo-ojonan nyedak, barang rusak terus, penyakit aneh. Dan kalau sudah waktunya, Mbah Wito berhenti sebentar dan menatap gue sangat serius. Makhluk itu bakal menagih nyawa. Kata nyawa itu kayak dilempar ke dada gue. Berat, dingin, dan bikin susah napas. Gue mau megangi lutut gue sendiri yang tiba-tiba lemes. Nyawa saya mbah. Mo, nek wis tekan wektu, singo banyu bakal njupuk nyawamu. Pelan, tapi pasti. Wujud jinfizu masing-masing. Kadang kecelakaan, kadang mendadak sesek,
Kadang tiba-tiba hilang kesadaran lan ora bisa tangi maneh. Q, saya cuma jualan ketoprak. Kenapa hidup saya jadi begini, Mbah? Mbah Wito mendekat pelan dan meletakkan tangan di bahu gue. Dunia iki gak cuma izin. Wong apik, moyana, sing atine, patekok. Nek iri wes kremokati, wong aiso nindakake opowe. Gue mengangguk pelan. Terus, saya harus apa? Gimana cara ngusir makhluk itu? Mbah Wito gak langsung jawab. Beliau berjalan ke arah pintu, membuka sedikit tirai, kemudian melihat keluar, seolah memastikan sesuatu. Baru setelah yakin aman, beliau kembali duduk dan berbisik cukup pelan, "Kau kudu kuat, singo banyu iku ora aiso diusir karo wong sing atine goyah. Kudu tenang, kudu berani, harus jaga diri terus. Aku aiso bantu sak sedengku, tapi pilihan terakhir tetep nang awakmu." Gue menelan ludah. Pilihan apa, Mbah? Apa kowe wani ngadepi wong sing wis ngirim makhluk itu? Wani ketemu karo Sarman lan ngomong langsung? Gue langsung pucat. Mbah, saya takut. Jujur, saya takut banget. Apalagi kalau dia beneran pelihara makhluk begitu. Mbah Wito tersenyum tipis. Bukan senyum senang, tapi senyum yang menyeratkan paham. Waya mau wang sing enggalami kayak kau yo mesti wedi. Tapi nek kau ora enggodipi singo banyu bakal terus ngerusak uripmu sampai entek. Gudam lama, nafas gue naik turun. Keringet dingin muncul di punggung, Bah. Kalau saya hadapi, apa singo banyu bakal berhenti? Manken, Mbah Wito menegakkan badan. Tapi kamu harus hati-hati. Sarman ora bakal ngaku. Wong sing wis melebu pesugihan biasane gampang nesu, atine petet, bisa wedeweke nyoba nyerangmu langsung. Gue memegangi kepala gue. Terus saya harus hadapi dia, Mbah. Ngomong langsung di pasar, di tempat orang. Mbah Wito menggeleng pelan. Ora mesti, nek ketemu langsung berbahaya. Aku bakal nyiapno cara supaya perlindunganmu kuat disik. Beliau mengambil beberapa daun kering dari kotaknya dan menyerahkannya ke gue. Baunya sedikit harum, tapi juga menusuk. Iki kanggo ngurangi pengaruh singo banyu. Simpen nang sakumu, ojo nganti lepas. Gue mengangguk. Terus iki tali iki. Mbah Wito menunjuk tali hitam. Iki kanggo proteksi nenek kowe ngerasa ada sing ngintili. Singo banyu kui makhluk banyu. Nek kowe kerasa angin tiba-tiba adham banget, sakamburi, cepet gandeng tali iki nang tangan kananmu. Oh lepus. Gue memegang talinya. Rasanya dingin, kayak baru direndam di air sumur. Nah, mau saiki takon terakhir. Nek singo banyu tiba-tiba muncul nang ngarepmu, apa kau wanian? Pertanyaan itu pelan tapi dalam, masuk ke tulang gue, bikin gue sulit jawab. Gue memejamkan mata sebentar. Sarman boleh iri, boleh bens, tapi kalau gue diem, ini gak bakal selesai. Anak istri gue bisa kena efeknya, dan gue gak mau itu terjadi. Gue menarik napas panjang. Bah, nenek itu satu-satunya cara. Mbah Wito menatap gue lama. Lalu beliau mengangguk pelan. Yowismo, saiki kowe siapno mental. Singo banyu kui ora bakal tinggal diam. Yen kowe wes ngerti rahasia pesugihan iki, tandane gangguan bakal tambah gede. Gue langsung gugup. Tambah gede gimana, Mbah? Mbah Wito berdiri dan mematikan lampu kecil di meja. Ruangan jadi gelap, cuma diterangi cahaya remang dari lampu depan rumah. Beliau bicara dengan suara lebih pelan lagi. Biasane nenek wong wes ngerti jenis singo banyu bakal muncul luwih jelas. Gue menelan ludah. Luwih jelas? Maksudnya gimana, Mbah? Seminggu iki kowe mong kerasa bisikan, bayangan, lan kesurupan tipis. Tapi mulai sakiki, singo banyu aiso nuduhake wujud aslain. Gue membeku. Mbah Wito melanjutkan, lan wujud aslain luwih elek tinimbang sing bayang nang pikiranmu. Angin malam tiba-tiba masuk dari sela-sela jendela. Dingin, menusuk. Gue gemetar tanpa bisa menahan. Mbah Wito menepuk bahu gue pelan, tapi suaranya keras dan tegas. Wismo, ojo ndelok mburinmu nenek ana, angin adham. Ojo nang besok-besok diganggu terus. Gue mengangguk. Meski takutnya udah naik ke yuban-uban. Saat gue pamit pulang, Mbah Wito menatap gue terakhir kali. Mau? Iya, Mbah. Mulai malam
Iki, sehingga benih bekal engin tili kau terus nek krungu langkah pelan. Oh and gue berdiri kaku. Mbah, kalau saya nengok, apa yang terjadi? Wajah Mbah Wito berubah lebih serius dari sebelumnya. Iso murad wali. Gue gak nanya lagi, karena gue tahu malam itu hidup gue udah resmi berubah. Dan mulai saat itu, makhluk itu bakal ngikut gue kemanapun gue pergi. Malam itu, gue tetap jualan. Entah kenapa meskipun gue takut setengah mati, gue juga gak mau kalah begitu aja. Ada rasa gengsi, ada rasa marah, ada rasa gak terima. Masa iya hidup gue bisa diakakehe kuma gara-gara iri dan dengki? Masa iya cuma karena ada orang yang merasa gue lebih laku, kok gue harus hancur perlahan-lahan? Itu pikiran yang terus muter di kepala gue. Pas gue dorong gerobak dan mulai birs-birs tempat mangkal, suasananya udah beda dari biasanya. Angin yang biasanya lembut dari arah sungai tiba-tiba berhenti total. Daun-daun pohon asem yang ada di pojokan pasar sama sekali nggak bergerak. Hening, bahkan suara jangkrik yang tiap malam jadi latar. Belakang gue jualan sekarang hilang sekenekan ditelan tanah. Gue berdiri diam, mencoba memastikan kalau semua itu cuma perasaan gue. Tapi semakin gue diam, semakin jelas kalau suasana malam itu aneh. Terlalu aneh. Lampu jalan yang biasanya kuning redup pun sekarang kedip-kedip seperti mau mati. Sekali terang, sekali gelap, lalu redup, lalu terang lagi. Gue merasa tenggorokan gue mendadak kering. Gue mengusap lengan dan baru sadar kalau kulit gue merinding dari bahu sampai ke pergelangan tangan. Gue coba menenangkan diri, tapi jujur, gak ada bagian dari diri gue yang tenang malam itu. Sambil nyiapin piring dan bahan-bahan, gue sesekali ngelirik ke arah gerobak ketoprak Sarman di ujung sana. Jaraknya cuma sekitar 30 meter, tapi malam itu terasa kayak 100 meter jauhnya. Gerobaknya gelap, lampunya padam, kayak gak ada orang. Tapi gue tahu, gue benar-benar tahu dia ada di situ. Gue sempat mau mutusin buat pulang aja, tapi suara hati gue bilang, jangan. Kalau gue mundur, berarti gue nyerah. Dan kalau gue nyerah, mungkin itu tanda kalau hidup gue udah bener-bener masuk genggaman pesugihan jual musuh itu. Tepat jam 11 lewat dikit, gue mulai merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Bukan angin, tapi kayak ada tekanan, kayak ada sesuatu yang berat banget tiba-tiba duduk di atas pundak gue. Gue berdiri kaku, lalu gue merasakan sesuatu berdiri tepat di belakang gue. Awalnya cuma kayak bayangan, tapi semakin detik berlalu, semakin jelas kalau apapun itu bukan manusia. Gue merasakan hembusan napas dingin banget menyapu tengkuk gue. Bukan dingin kayak AC, tapi dingin yang menusuk sampai tulang. Kayak seseorang nyelupin kulit gue ke dalam air sumur di tengah malam. Perlahan-lahan, gue memberanikan diri buat balik badan. Dan gue lihat itu, makhluk itu tinggi dan besar. Bentuknya menyerupai singa, tapi jauh lebih menyeramkan dari apapun yang pernah gue bayangin. Bulunya hitam bukan hitam biasa, tapi hitam yang basah, mengkilap, kayak baru ditarik dari dalam rawa. Kepalanya besar, mulutnya sobek dari ujung kanan sampai hampir dekat telinga. Dan dari mulut itu menetes cairan gelap seperti air got tercampur lumpur. Matanya tidak ada, hanya rongga kosong yang gelap dan seperti dalam banget. Itu Singo Banyu, makhluk pesugihan yang diceritakan Mbah Wito, makhluk yang katanya bakal muncul buat memulai proses penghancuran hidup seseorang. Gue gak tahu gimana bentuk aslinya di dunia gaib, tapi wujudnya malam itu lebih dari cukup buat bikin gue pengen pingsan aja. Sekalian biar gak perlu lihat apapun, makhluk itu mendekat perlahan. Jalannya pelan, tapi setiap langkahnya seperti membuat tanah bergetar halus. Gue bahkan bisa mencium bau aneh, kayak bau air tergenang bercampur bangkai ikan. Singo Banyu menunduk, mengendus-endus gerobak gue. Suara napasnya kasar. Setiap kali dia menghirup, ada suara seperti air ditarik dari permukaan. Dan yang paling bikin gue mau muntah, dari mulutnya keluar suara lirih, seperti bisikan anak kecil yang basah. Darmu, gue nyaris refleks teriak, tapi suara gue tertahan di tenggorokan. Dalam kondisi gue membeku itu, tiba-tiba gue melihat sesuatu di sudut mata gue di ujung sana, dekat gerobak ketoprak Sarman. Seseorang berdiri, gak bergerak. Siluetnya tinggi, kurus, dan cara berdirinya, gue gak asing lagi. Itu Sarman, dan dia sedang menatap gue,
bukan tatapan biasa. Tatapannya tajam, penuh rasa puas, dan tangannya bergerak pelan seperti sedang mengarahkan sesuatu. Kayak pawang yang lagi ngendalikan harimau. Gue langsung sadar, makhluk itu diarahkan ke gue. Sengaja, pikiran gue langsung hancur kacau. Gue nggak tahu harus ngapain. Maju salah, mundur salah. Lari pun kaki gue serasa ditempelin beban puluhan kilo. Tapi ketika Singo Banyu mulai mengangkat kepalanya, mulutnya membuka lebar dan mengeluarkan suara geraman rendah yang membuat dada gue serasa bergetar dari dalam. Gue langsung lari sekuat tenaga. Gue nggak peduli gerobak, gue nggak peduli piring-piring. Gue cuma peduli bertahan. Gue lari ke arah gang kecil yang menuju jalan besar. Nafas gue kacau, kaki gue seperti menginjak lantai yang licin. Gue nyaris jatuh 2 kali. Gue merasa makhluk itu mengejar di belakang. Suaranya semakin dekat, geramannya semakin keras. Setiap detik, gue merasa punggung gue bakal diterkam. Gue tahu gue gak bisa lari lebih cepat dari makhluk itu. Gue tahu gue gak punya tempat aman buat bersembunyi. Itu sebabnya, jujur, di tengah lari gue, sempat ada rasa pasrah. Kayak, ya sudah, kalau malam ini memang jatah gue mati. Gue cuma berharap keluarga gue gak dibikin sengsara setelahnya. Tapi tiba-tiba, dari arah gerobak gue terdengar suara keras, jelas, dan penuh wibawa. Manda, suara itu menggema pecah di udara malam. Dan gue tahu siapa pemilik suara itu. Ada sedikit rasa lega yang menyentuh hati gue. Itu suara Mbah Wito. Gue berhenti seketika karena suara itu terdengar dekat. Gue berbalik dan benar Mbah Wito muncul dari balik tiang lampu dengan langkah cepat. Napasnya berat, tapi matanya tajam. Dia membawa botol kaca kecil berisi cairan kuning yang gak gue tahu apa. Singo Banyu langsung menoleh ke arah suara itu. Geramannya semakin keras. Lalu makhluk itu mulai melangkah ke arah Mbah Wito. Mbah Wito gak gentar. Dia malah maju. Tubuh tuanya berdiri tegap, seperti seseorang yang menghadapi hal seperti ini bukan pertama kali. Dan tanpa pikir panjang, dia melempar botol kaca itu tepat ke arah kaki Singo Banyu. Botol itu pecah berantakan, cairannya menyebar mengenai tanah. Dan seketika, asap kuning tebal keluar dari tanah yang kena cairan itu. Asap itu berbau menyengat bau seperti belerang bercampur daun kering yang dibakar. Makhluk itu langsung mengaum keras. Suaranya mengguncang udara seperti badai kecil. Tubuhnya bergetar, lalu seperti meleleh perlahan. Kulitnya yang hitam basah itu mengeluarkan uap. Dan dalam beberapa detik, Singo Banyu lenyap seperti asap yang ditarik angin. Gue jatuh terduduk. Napas gue megap-megap seperti baru diseret keluar dari air dalam. Jantung gue berdebar gak karuan sampai dada gue sakit. Sementara itu, di ujung sana, di tempat Sarman tadi berdiri, gue sempat melihat gerakannya. Dia mundur beberapa langkah, terlihat panik. Lalu, dia kabur. Bener-bener, gak lihat kanan kiri, kayak anjing liar diusir. Gue gak tahu larinya kemana, tapi gue merasa malam itu bukan malam dia menang. Meskipun bukan berarti gue sudah aman. Mbah Wito menghampiri gue, membantu gue berdiri. Tangannya gemetar sedikit, tapi suaranya tetap tegas. Wes, mo, ayo, pulang sik. Ora beci koe nang kene nanti esok. Sudah mau, ayo, pulang dulu. Tidak baik kamu di sini sampai pagi. Gue ngangguk cepat. Mulut gue kering. Gue bahkan gak bisa ngomong apa-apa. Kami berjalan berdua meninggalkan pasar itu. Gerobak gue masih di belakang. Gue mau balik buat ngambil, tapi Mbah Wito nyentuh bahu gue sambil geleng pelan. Gerobakmu aman, sing penting nyawamu disik. Gerobakmu aman, yang penting nyawamu dulu. Dan gue menurut. Sepanjang jalan pulang, gue gak ngomong apa-apa. Gue masih gemetar. Gambar makhluk itu terus muter di kepala gue. Setiap kali gue merem sedikit, gue merasa makhluk itu masih ngikutin dari belakang. Masih enjendes jejak gue. Pas sampai depan rumah, Mbah Wito berhenti. Dia menatap gue dalam. Mo, iki durung rampung. Singo Banyu kui wis tak kusir, tapi dudu sak dabare. Bakal bali maneh nenek pemilik. Isi ngirim. Mo, ini belum selesai. Singo Banyu itu sudah aku usir, tapi tidak selamanya. Dia akan kembali lagi kalau pemiliknya masih mengirim. Gue langsung merasa perut gue mual. Terus saya harus gimana, Mbah? Mbah Wito menepuk bahu gue pelan, tapi rasanya kayak pukulan yang menyadarkan gue. Besok kita harus siap. Kalau Sarman nekat,
berarti dia sudah masuk terlalu jauh. Dan orang yang sudah masuk terlalu jauh biasanya berani melakukan apapun. Dia menatap langit sebentar sebelum menambahkan kalimat yang bikin gue merinding setengah mati. Makhluk itu cuma awalnya. Mau serangan berikutnya bisa jauh lebih parah. Gue masuk rumah dengan tubuh gemetar dan hati yang koyak. Gue gak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi gue tahu satu hal. Pertarungan gue sama pesugihan itu baru saja dimulai. Pagi itu gue bangun dengan kepala berat, seperti habis begadang semalaman. Padahal gue tahu gue tertidur sekitar jam 2. Tubuh gue capek, tapi pikiran gue jauh lebih capek. Malam sebelumnya masih terbayang jelas. Wujud singo banyu yang gelap, basah, dan mulutnya sobek panjang. Dan pikiran bahwa makhluk itu dikerahkan seseorang yang masih hidup dan bernapas seperti gue. Itu yang bikin gue semakin ngerasa gak aman. Gue duduk lama di pinggir ranjang sambil memegang kepala. Istri gue, Tari, tidurnya masih pulas. Dia gak tahu apa yang terjadi. Lelahnya dia sebagai ibu rumah tangga kadang membuat dia buta sama hal-hal yang mungkin sebenarnya sudah berubah. Ia cuma sempat bilang tadi malam, sebelum gue tidur, Mas kelihatan pucat, jangan kerja terlalu capek. Gue cuma jawab singkat karena gue gak mau melibatkan dia dalam bahaya. Tapi pagi itu, ada dorongan yang gue sendiri gak ngerti dari mana datangnya. Mungkin takut, mungkin marah, mungkin campur aduk. Tapi terutama, ucapan Mbak Wito kemarin terus terngiang di kepala gue. Kadang dendam itu tumbuh dari prasangka. Dan satu lagi yang lebih ngeselin, kowe kudu ketemu wong. Mo, ngomong sing resi, kamu harus temui orangnya. Mo, bicara yang jelas. Itulah kenapa setelah mandi dan minum air hangat, gue langsung sayap-sayap buat pergi ke rumah Sarman. Gue gak kasih tahu istriku karena gak mau dia ikut panik. Gue cuma pamit biasa, bilang mau ke pasar sebentar. Padahal tujuan gue adalah sebuah rumah kecil di bagian belakang kampung Wuringin. Tempat yang katanya Sarman tinggali sejak setahun terakhir. Gue berjalan pelan melewati deretan rumah. Jalan setapak masih basah oleh embun. Udara pagi sebenarnya segar. Tapi hari itu rasanya tegang. Orang-orang yang lewat cuma menatap gue sekilas. Beberapa bu ibu bahkan sengaja memperlambat langkah kayak mau ngomong sesuatu tapi batal. Sejak dagangan gue sepi dan banyak kejadian aneh, warga seperti punya jarak. Gue nggak salahin mereka. Di kampung, rumor bisa menyebar lebih cepat dari angin. Awas yai, Mo. Wilangan, nenek kowe salah langkah. Hati-hati. Mo, risikonya kalau kamu salah langkah. Seseorang membisik dari belakang gue waktu gue melewati gang ke rumah Sarman. Tapi orang itu langsung pergi sebelum gue sempat lihat siapa. Gue menarik napas dalam. Rumah Sarman sudah kelihatan dari kejauhan. Letaknya agak terpencil di ujung deretan rumah kecil. Halamannya nggak terawat, rumput tinggi dan sampah berserakan. Jendelanya gelap, tirainya lusuh. Warnanya sudah kayak kain tua yang sering kena lembab. Gue melangkah pelan, hati gue deg-degan. Bukan karena takut akan diserang, tapi rasa gak enak. Sarman adalah manusia. Gue gak mau punya kerusuhan dengan manusia. Tapi di sisi lain, sesuatu dalam diri gue marah. Karena hidup gue diganggu sesadis itu. Gue mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Awalnya gak ada jawaban. Gue ngetuk lagi. Tok-tok hening. Baru ketika gue mau balik badan, pintu itu berdecit pelan, terbuka sedikit. Udara dari dalam rumah langsung keluar, dingin, bau amis, dan lembab bercampur jadi satu. Gue spontan menutup hidung. Sarman, panggil gue pelan. Gak ada jawaban. Gue dorong pintunya lebih lebar dan pelan-pelan masuk. Rumah itu gelap, meski pagi udah terang. Tirainya rapat banget sampai cahaya matahari dari luar cuma bocor sedikit-sedikit. Jantung gue berdebar makin cepat ketika melihat isi rumah itu. Dindingnya penuh coretan, simbol aneh. Ada lingkaran, segitiga, bentuk mirip hewan berkaki 4, dan tulisan kesil-kesil yang gue gak ngerti artinya. Di salah satu sudut ruang tamu, ada meja kecil dengan mangkuk tanah liat, berisi air yang warnanya keruh kehijauan. Di samping mangkuk, ada lilin merah yang habis paruh. Di bawahnya foto gue saat sedang dorong gerobak. Sepertinya diambil dari jauh. Di atas foto itu ada paku yang ditancap miring. Gue merinding seketika. Ya Allah, suara gue pelan, hampir seperti bisikan.
Lalu terdengar suara langkah di belakang rumah. Langkah itu berat, lama, seperti orang yang kakinya terseret. Gue menelan ludah. Gue berdiri di tengah ruangan sambil nahan napas. Perlahan-lahan sosok itu muncul dari arah dapur gelap. Dan itu benar-benar Sarman. Dia kurus banget, lebih kurus dari terakhir gue lihat. Matanya merah. Bukan karena kerasukan tapi karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Wajahnya pucat, kulitnya kering, dan rambutnya berantakan seperti nggak pernah disisir. Dia berdiri di pintu dapur dengan tangan menggantung lemas di sisi tubuhnya. Darmo, suaranya serak. Kamu datang juga. Gue mengangkat tangan sebagai tanda gue nggak berniat jahat. Sarman, kita bisa bicara baik-baik. Gue nggak mau bermusuhan sama lo. Dia tertawa pelan, tawa yang lebih mirip napas putus asa daripada tawa manusia. Bicara, katanya, lirih. Kamu datang untuk bicara. Setelah hidupku hancur, gue mencoba mendekat satu langkah. Tapi dia langsung angkat tangan, menyuruh gue berhenti. Gue patuh, Sarman. Apa yang lo lakuin ke gue? It's a serious. Lo tahu itu kan? Singo Banyu. Dia tertawa lagi, lebih keras. Ah, kamu akhirnya tahu juga namanya, katanya. Singa bener. Dia menjawab panggilanku. Dia mau bantu aku. Gue melihat mata Sarman mulai berkoke-koka. Tapi kamu tahu, Dar, aku ini cuma orang kecil. Kerjaanku cuma dorong gerobak jual ketoprak. Sama seperti kamu. Suaranya mulai meninggi. Tapi apa yang terjadi? Pelangganmu banyak, usahamu ramai. Sementara aku sepi. Orang lewat aja nggak mau nengok ke arah gerobakku. Sarman, itu bukan salah gue. Jawab gue pelan. Kita cuma jualan. Rezeki. Damn it. Rezeki itu kamu rebut. Tempatku jualan dulu. Itu tempatmu sekarang. Dan kamu sok nggak tahu. Gue menggeleng. Gue bener-bener nggak tahu. Gue cuma mangkal di tempat kosong waktu itu. Gue nggak tahu lo pernah jualan di situ. Dia terdiam lama. Napasnya berat. Pandangannya seperti berusaha membaca wajah gue. Matanya menyipit kecil. Kalau kamu nggak tahu, kenapa pelangganmu begitu banyak? Kenapa semua orang pilih ketoprak? Tiba-tiba matanya berkaca-kaca, Darmo. Kamu nggak ngerti rasanya duduk 3 jam nunggu pembeli yang nggak datang. Kamu nggak ngerti rasanya pulang dengan uang cuma 5.000. Kamu nggak ngerti lihat anakmu sakit, tapi kamu nggak punya duit buat beli obat. Gue menatapnya, sedih. Tanpa gue mau, gue merasa iba, Sarman. Gue juga pernah susah. Gue tahu rasanya. Tidak, katanya lirih. Kamu tidak tahu. Kamu tidak pernah tahu. Dia mendekat satu langkah. Tubuhnya goyah seakan gak kuat berdiri. Aku sampai jual perhiasan istriku. Dar, jual barang-barang di rumah. Sampai akhirnya, dia pergi. Istriku pergi. Dia bilang, aku gak becus jadi suami. Aku ditinggal. Gue tercekat. Lalu, lanjutnya, ada orang datang dari desa sebelah, ngasih tahu tentang pesugihan itu. Katanya, kalau aku punya musuh yang bikin hidupku rusak, aku bisa menjual dia. Musuh itu bakal dihabisi pelan-pelan. Dia menoleh ke dinding yang penuh simbol itu. Singo Banyu datang. Dan dia bilang, kamu yang paling cocok. Gue ngerasa perut gue mual. Rasa bersalah dan takut bercampur jadi satu. Sarman, gue nggak pernah mau bikin hidup lo susah. Kalau gue tahu, gue nggak bakal ambil tempat itu. Kita bisa bagi waktu. Kita bisa, sudah terlambat, katanya pelan, tapi tajam. Singo Banyu sudah memilih. Dia menatap gue dengan mata yang sudah mulai merah lagi. Kalau aku hentikan sekarang, aku yang akan jadi tumbalnya. Aku yang akan mati. Gue kaget. Lo masih punya pilihan. Dia tersenyum getir. Tidak ada pilihan kalau sudah meminta kekuatan setan, Dar. Dia memegang kepalanya, meremas rambutnya. Frustrasi. Setiap malam aku dengar suaranya. Dia bilang aku harus teruskan. Dia bilang, kamu harus help. Dan kalau aku ragu sedikit saja, dia akan datang mengambilku. Gua merinding. Sarman, lo bisa keluar dari semua ini. Mbah Wito bisa bantu. Gue bisa bantu. Dia menatap gua penuh putus asa. Apa kamu mau menggantikan posisiku jadi tumbal? Katanya pelan. Gue terdiam. Gue gak bisa jawab. Sarman tertawa kecil, pahit. Lihat, kamu juga takut kan? Kamu mau hidup. Kamu mau keluargamu selamat. Dia mendekat lagi. Wajahnya sekarang
hanya 1 meter di depan gue, maka dari itu, seharusnya kamu pergi dari kampung ini, Dar. Hilang, mengungsi, pergi sejauh mungkin, biar Singo Banyu kehilangan jejak. Gue menggeleng. Gue nggak mau kabur. Kalau begitu, katanya sambil menghela napas panjang. Aku tidak punya pilihan. Tiba-tiba dari luar rumah, terdengar suara angin berputar aneh. Seperti pusaran kecil. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Udara mendadak dingin sekali. Sarman langsung pucat. Dia datang. Katanya dengan suara bergetar. Sarman, apa yang lo lakukan? Gue panik. Dia memegangi dadanya. Aku nggak manggil dia. Dia datang sendiri. Simbol-simbol di dinding mulai bergetar. Foto gue yang ditempeli paku jatuh sendiri ke lantai dari arah dapur. Terdengar suara gesekan basah. Seperti sesuatu yang besar menyeret tubuhnya. Di lantai, gue langsung mundur. Sarman menatap gue dengan mata ketakutan yang nyata. Itu pertama kalinya gue melihat dia takut seperti manusia. Bukan seperti orang yang kerasukan dendam. Darmo, lari, katanya lirih. Lo ikut gue? Seru gue. Mencoba meraih tangannya. Tapi dia mundur. Kalau aku ikut kamu, dia akan mengira aku mengkhianatimu. Aku yang diseret, aku yang dimakan. Dia tersenyum lemah. Senyum paling manusiawi yang pernah gue lihat dari dia. Hayo Dar, cepat. Metusik, longgau, ayo Dar, cepat. Keluar dulu, pergi. Suara gesekan itu semakin keras. Udara makin dingin. Tirai bergetar sendiri. Gue tahu, Singo Banyu benar-benar datang. Gue harus pilih menyelamatkan diri gue sendiri, atau terus coba tarik Sarman keluar meskipun kemungkinan berhasilnya kecil. Dan di detik itulah, suara mengerikan terdengar dari dapur. Suara napas basah, dan suara panggilan rendah. Darmuk, dan rumah itu langsung bergetar pelan. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, padahal langit cerah. Gue masih berdiri di halaman rumah Sarman dengan napas gak beraturan. Jantung gue berdetak kencang kayak mau copot. Gue masih belum percaya apa yang baru terjadi barusan. Sarman berdiri di depan gue dengan mata merah, badan gemetar, dan wajah yang kelihatan kayak dicabik rasa takut yang dalam banget. Tapi sebelum gue sempat buka mulut lagi, kaki Sarman tiba-tiba goyah. Dia jatuh ke tanah begitu keras, sampai bunyinya terdengar jelas di antara suara angin yang lewat pelan. Sarman, gue panik, langsung coba jongkok dan megang bahunya. Tapi begitu tangan gue nyentuh kulitnya, gue kaget. Badannya dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin kayak habis direndam di air sumur selama berjam-jam. Sarman mulai kejong-kejong, napasnya tersengal-sengal, matanya melebar, dan dari sudut matanya keluar cairan merah encer, kayak campuran air dan darah tipis. Gue langsung mundur, gak berani nyentuh lagi. Mbah Wito, bantuan, Mbah. Suara gue pecah. Seolah-olah Mbah Wito udah tahu dari tadi. Dia muncul dari balik pagar rumah Sarman, sambil membawa dupa menyala dan botol kecil berisi cairan kuning yang gue lihat semalam. Langkahnya cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Dia langsung jongkok di sisi Sarman sambil meletakkan dupa di tanah. Moyo, mundur sik, ojo cedak-cedak disik, kata Mbah Wito dengan suara tegas. Gue nurut. Gue berdiri beberapa langkah di belakang Mbah Wito, tapi jarak itu nggak mengurangi rasa takut gue sama sekali. Gue bisa lihat jelas badan Sarman melengkung kayak orang kesetrum. Mbah Wito meletakkan telapak tangannya di dada Sarman, sambil membaca doa-doa yang gue nggak paham artinya. Suaranya pelan tapi tegas, kayak ngelawan sesuatu yang nggak kelihatan. Sarman, putuskan ikatannya. Lepas ikatanmu karo makhluk iku saiki, teriak Mbah Wito sambil menekan dada Sarman lebih kuat. Sarman buka mulut, tapi suara yang keluar bukan suara manusia seutuhnya. Lebih kayak perpaduan suara orang kesakitan sama suara serak dari dalam sumur. Gak bisa. Abi, aku gak bisa. Saya sudah janji. Saya sudah tukar. Suaranya patah-patah, gue merinding sampai tulang. Sarman, Singo Banyu itu makhluk licik. Dia ora tahu jujur. Putusna saiki, Mbah Wito makin keras. Tapi Sarman justru menangis. Air matanya bercampur dengan cairan merah itu. Dia meringis kesakitan sambil memegangi dadanya. Saya kira dia cuma mau ngambil musuh saya.
Saya kira cukup kasih nama Darmo, cukup bikin dia celaka. Suara Sarman melemah, tapi masih jelas di telinga gue. Gue nahan napas. Gue nggak tahu harus marah, sedih, atau takut. Sarman melakukan semua ini karena iri, karena merasa gue ngambil jatah rezekinya. Tapi sekarang, dia sendiri yang dihajar balik oleh makhluk yang dia panggil Darmo. Sarman melirik gue dengan mata setengah sadar. Maafin aku salah. Aku pikir kamu musuhku. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue cuma berdiri terpaku. Sarman berteriak lagi. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan kekuatan yang gak masuk akal. Tangan dan kakinya menghentak-hentak tanah. Napasnya terputus-putus. Dan tiba-tiba, diam, tubuhnya jatuh lunglai. Gue langsung merasa dunia berhenti, Mbah. Dia mati. Suara gue kecil, gemetar. Mbah Wito gak langsung jawab. Dia menempelkan dua jarinya di leher Sarman, lalu menarik napas sangat pelan. Nyawane wis dicokot setengah. Jawabnya lirik, tapi masih ada sitik tipis banget. Baru gue mau tanya maksudnya apa, tapi tiba-tiba tanah di sekitar tubuh Sarman bergetar halus. Udara berubah dingin sekali. Dupa yang Mbah Wito taruh di tanah mendadak padam sendiri. Dari belakang tubuh Sarman, tepat di area punggungnya, muncul asap hitam pekat. Asap itu naik perlahan kayak kabut malam, tapi bentuknya berubah-ubah, meliuk seperti punya hidup sendiri. Lalu, dari asap itu muncul wajah makhluk yang sama gue lihat waktu malam penyerangan di pasar. Wajah singo banyu, mulutnya yang sobek, membentuk senyum mengejek. Gue langsung mundur 2 langkah, tanpa sadar, badan gue gemetar. Makhluk itu gak bersuara, tapi gue bisa ngerasa kayak ada suara yang langsung masuk ke kepala gue. Suara yang dingin, berat, dan penuh kebencian. Dendaam, ora tau rampung. Dendaam, ora tau mati. Gue ngerasa kayak seseorang meremas jantung gue. Nafas gue sesak. Mundur Mo, teriak Mbah Wito sambil berdiri dan melempar segenggam bubuk kuning ke arah asap itu. Asap itu berkibar sedikit, kayak kesakitan. Tapi bukannya hilang, dia malah memanjang, lalu mengarah ke gue, seperti mau nyergap. Mbah Wito cepat berdiri di depan gue, sambil membuka botol cairan kuning dan menyiramkan isinya ke tanah. Membentuk garis setengah lingkaran, asap itu berhenti tepat di batas garis itu. Seakan ada tembok tak terlihat yang menahannya. Gue bisa melihat wajahnya jelas lubang gelap tempat seharusnya mata berada. Mulut yang sobek dengan warna hitam berlendir, dan kulit yang basah seperti habis dicelupkan ke sungai berlumpur. Dia menatap gue lama, sangat lama, sampai akhirnya dia perlahan memudar. Kayak asap disapu angin. Hilang. Suara jangkrik kembali terdengar. Gue langsung jatuh terduduk. Mbah Wito menghela napas panjang sambil menutup botolnya. Wis lunga, tapi ora keseluruhan, katanya. Maksudnya, Mesayaida. Gue setengah gak percaya. Mbah Wito menatap gue lama. Makhluk pesugihan memang bisa hilang sementara, tapi jejaknya tetap ning dunyo. Dan selama masih ada dendam, walau kecil, dia iso bali kapan wae. Gue langsung merinding parah. Kejadian malam itu bikin gue dan Mbah Wito harus panggil warga dan aparat untuk menangani jenazah. Mereka pada kaget, lihat kondisi rumahnya simbol aneh, bau amis, peralatan pesugihan, dan mangkuk air keruh yang kayaknya pusat ritualnya. Tapi nggak ada satupun bukti yang bisa nunjukin ada makhluk gaib yang barusan muncul. Warga cuma tahu versi Sarman terkena serangan hal mistis tanpa detail. Gerobak ketopraknya di pasar terbakar sendiri 2 hari kemudian. Kata orang, api muncul dari bawah gerobak, padahal nggak ada kompor atau bensin di situ. Gue lihat sendiri besinya melengkung hangus. Nggak ada barang yang bisa diselamatkan. Foto gue yang ditempeli paku di rumahnya hilang. Nggak ada seorang pun yang tahu kemana perginya. Mbah Wito cuma bilang, foto iku wis tadi bagian saka perjanjian. Biasa nih, hilang dewe. Gue kembali jualan setelah beberapa hari libur. Tapi tiap malam, gue nggak pernah benar-benar tenang. Ada saat-saat tertentu ketika angin berhenti, lampu jalan meredup sedikit, atau suara di pasar tiba-tiba hening beberapa detik. Gue langsung ngerasa ada sesuatu yang berdiri di tempat kosong entah di mana, memperhatikan gue. Kadang-kadang, setelah tutup gerobak, saat gue dorong gerobak pulang melewati jalan kecil, gue mencium bau amis khas air sungai, yang sama dengan bau yang keluar waktu Singo Banyu muncul. Bau itu hanya muncul sebentar,
tapi cukup untuk bikin gue merinding sekujur tubuh, kata Mbah Wito. Makhluk itu udah kehilangan ikonnya setelah Sarman mati, tapi dia belum sepenuhnya padam. Masih ada jejaknya, masih ada bau yang kadang muncul, masih ada kemungkinan dia memperhatikan. Cuma untuk memastikan dendam itu nggak kembali tumbuh. Dan yang bikin gue nggak bisa tidur beberapa malam adalah kalimat terakhir Mbah Wito sebelum dia pulang malam itu. Mau sing ngegawe pesugihan iki wes mati, tapi sing ditandai easy. Gue nggak tahu maksudnya apa. Gue juga nggak berani nanya lebih jauh. Satu hal yang gue tahu, setiap kali gue tutup gerobak malam-malam, saat gerobak mulai sepi dari suara manusia, kadang gue ngerasa ada sesuatu yang nunggu di kejauhan, hanya muncul sebagai bayangan hitam tipis di sudut mata. Dan sesekali bau amis itu kembali. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.